warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para orang tua, para syiban yang hadir banyak di tengah kita semuanya, khususnya Sayyidil Am Al-Habib Hasan bin Salim Al-Hamid matta'anallah bituli hayatihi asy-syarifah, Sayyidil Am Al-Habib Hussein bin Umar Al-Attas, wal-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, wal-Habib Muhsin Al-Kaf, serta semua yang hadir di tengah kita. Mudah-mudahan para habib Allah jaga dan Allah lindungi. Tidak terlupakan kepada para kiai, para ustadz, terkhusus kepada guru kita yang mendidik dan mengajar kita, dan beliaulah sebagai pemangku acara pada pagi menjelang siang hari ini, akhinal karim Fadilatul Ustadz Burhan Ibni Kiai Haji Barmawi matta'anallah bituli hayatihi asy-syarifah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meletakkan segala apa yang kita miliki, mulai dari jasad, roh, jiwa, pemikiran, serta hal-hal yang tersembunyi yang ada pada diri kita semuanya di dalam wadah, di dalam tempat yang indah. Berharap dalam wadah tersebut Allah curahkan karunia dan anugerahnya kepada kita semuanya. Dari tadi telah kita dengarkan berapa banyak nasihat demi wasiat, berapa banyak wejangan telah kita dengarkan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kemuliaan beliau, tentang bagaimana seharusnya kita memuliakan beliau. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Namun tidak bisa dipungkiri lagi, kita sekarang berada di akhir zaman, dan fitnah akhir zaman dahsyat menghantam kita. Segala fenomena fitnah akhir zaman luar biasa. Sudah bukan lagi mengerongrong ekonomi kita, sudah bukan lagi merusak daripada ekonomi kita, bukan lagi juga mengecilkan daripada budaya kita. Fenomena fitnah akhir zaman sudah mulai melirik akidah dan syariat kita. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu lisan kita ungkapkan bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad yang selalu kita berharap syafaat Nabi Muhammad, dengan fenomena akhir zaman yang semacam ini, bagaimana kita bersikap? Kita berharap dari majelis ini kita dapatkan sikap semacam itu. Cobalah kita lihat bagaimana keadaan umat Islam saat ini, bagaimana keadaan kita saat ini. Di hadapan kita ada dua problem yang luar biasa. Di dalam kehadapan kita ini terdapat dua perkara luar biasa selain daripada perkara-perkara yang lainnya. Perkara yang dahsyat bagaimana kita saksikan saat ini Nabi Muhammad dilecehkan, saat ini Nabi Muhammad dihinahkan, dan juga kita saksikan bagaimana anak cucu Nabi Muhammad dilecehkan dan dihinakan. Tentu dua target ini, Nabi Muhammad dengan anak cucunya, bukan suatu hal kebetulan. Dua target ini yang bersamaan kita rasakan saat ini, merasakan pelecehan dan penghinaannya, bukan semata-mata muncul begitu saja. Hal ini terorganisir, hal ini terprogram, karena tahu betul bahwasanya kalau umat Nabi Muhammad dijauhkan dari Nabi Muhammad, kalau umat Nabi Muhammad dijauhkan dari cucu-cucunya Nabi Muhammad, maka program mereka akan sukses. Itulah info dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan untuk kita semuanya, lan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kecuali kalian mengikuti ajaran mereka, tidak bakal ridho, mereka tidak bakal diam, mereka akan terus merongrong kita punya agama. Maka itu muncul sekarang yang kita rasakan. Lalu bagaimana sikap kita sekarang ini? Ketika Nabi Muhammad dilecehkan, cucunya dilecehkan, lihat bagaimana yang diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berwahyu, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'an nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Allah menyatakan di dalam wahyunya, "Falladzina amanu bihi," adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak berhenti di situ. Lihat firman Allah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu. Jangan berhenti dengan iman saja. Jangan berhenti dengan iman saja. Kalau berhenti hanya dengan iman saja, naudzubillah min dzalik, neraka jahanam pun menanti. Sebagaimana disebutkan oleh lisan Nabi Muhammad yang telah disampaikan oleh Kiai Sultan Barmawi. Tidak cukup dengan beriman kepada Nabi Muhammad, harus dilanjutkan dengan kalimat wa azzaruhu ay azzamuhu, muliakan Nabi Muhammad. Setelah beriman kepada Nabi Muhammad, kita harus muliakan Nabi Muhammad. Minta maaf, sering kita dengar dari lisan para ustadz, para kiai, para habib, bahwasanya ada satu ibadah yang Allah dulu lakukan baru turun perintah kepada umatnya Nabi Muhammad. Sering kita dengarkan para kiai, para ustadz dan para habib mengatakan ada satu ibadah Allah dulu lakukan baru turun perintah kepada umat Nabi, yaitu ibadah salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka mengungkapkan dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Minta maaf, kalau sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad bukan hanya salawat, hampir semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Allah dulu yang lakukan baru turun perintah kita untuk melaksanakannya. Allah dulu lakukan untuk Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan kita, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu," adapun orang yang memuliakan Nabi Muhammad, Allah lebih dulu yang memuliakan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Allah memuliakan nurnya Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Allah memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Allah memuliakan panggilannya Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Allah memuliakan biografinya Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan namanya ya Muhammad, tidak dijumpai. Namun ketika Nabi yang lain, ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa, semua panggilan nama kepada nabi-nabi yang lainnya, namun tidak kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Sebutan-sebutan pemuliaan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan untuk memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih dulu sebelum kita. Kita dengarkan lisan para kiai, kita dengarkan lisan para habib ketika memuji Nabi Muhammad. Sebelum lisan mereka memuji Nabi Muhammad, Allah lebih dulu yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad teramat agung kemuliaanmu, dari akhlak budi pekertimu. Allah yang puji lebih dulu Nabi Muhammad, baru yang lainnya memujinya. Maka dari itu Habib Umar mengatakan, wallahu qad athna alaihi fama yusawil qaulu minna aw yakunu thanana. Allah sudah puji Nabi Muhammad, Allah sudah agungkan Nabi Muhammad. Lalu apa gunanya ini pujian kita? Apa gunanya ini ucapan kita? Walakin gadda'a limadihi safwati rabbina wahadana. Namun kita diseru oleh Allah, diseru oleh cinta kita untuk kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam ayat itu dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, falladzina amanu bihi wa azzaruhu. Setelah memuji Nabi Muhammad tidak cukup dengan beriman, tidak cukup dengan memuji Nabi Muhammad. Lanjutkan ayat setelahnya sebagai pilar untuk masuk ke dalam surganya Allah, wa nasaruhu, dan membela Nabi Muhammad. Kita tidak boleh diam terhadap orang-orang yang melecehkan Nabi Muhammad. Kita tidak boleh cuek
terhadap orang yang menghinakan Nabi Muhammad, kita harus bela dan minta maaf. Sebelum kita membela Nabi Muhammad, Allah sudah bela. Namun kita diminta bela untuk bukti iman kita kepada Nabi Muhammad, bukan untuk bukti kelemahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah kuat, Nabi Muhammad sudah mulia, Nabi Muhammad sudah agung. Kita diperintahkan untuk membela untuk bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Dan sebelum kita membela Nabi Muhammad, Allah lebih dulu yang bela Nabi Muhammad. Allah lebih dulu yang membantu Nabi Muhammad. Lihat bagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqimah wa yansurakallahu nasran azizah. Begitu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurakallahu nasran azizah. Dan Allah akan membelamu wahai Muhammad dengan pembelaan yang agung, dengan pembelaan yang dahsyat. Allah yang membela Nabi Muhammad. Namun kita dituntut untuk membela Nabi Muhammad. Maka itu jangan diam. Kalau Nabi Muhammad dilecehkan, jangan diam. Seruan keimanan kalian dipanggil. Kalau Nabi Muhammad dihinakan, jangan diam. Pernyataan syafaat yang kalian harapkan diserukan. Maka tampillah untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun di dalam membela Nabi Muhammad, boleh jadi kita berbeda pendapat. Adapun di dalam membela Nabi Muhammad, boleh jadi kita berbeda metode, silahkan. Ada yang mau membela Nabi Muhammad dengan cara memboikot, silahkan. Namun kalau boikot jangan tanggung-tanggung. Kalau mau boikot, jangan boikot makanan yang melecehkan Nabi Muhammad saja. Jangan memboikot minumannya saja. Boikot juga budayanya, boikot juga perilakunya, boikot juga pemikirannya, boikot juga tingkah lakunya, boikot segala apa yang muncul daripada penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang hendak jalan lain membela Nabi Muhammad dengan tidak mendatangi negara mereka, silahkan. Silahkan. Dan jikalau ada yang hendak membela Nabi Muhammad dengan cara semakin semangat menceritakan Nabi Muhammad, semakin semangat mengkabarkan siapa Nabi Muhammad, silahkan. Dan jikalau ada yang hendak membela Nabi Muhammad semakin semangat melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad, semakin semangat melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad, semakin selamat melaksanakan apa yang datang dari Nabi Muhammad, silahkan. Selama itu membela Nabi Muhammad, silahkan. Namun jangan diam terhadap apapun yang melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, wattaba'an nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan mereka yang telah beriman kepada Nabi Muhammad, yang telah memuliakan Nabi Muhammad, yang telah membela Nabi Muhammad, sempurnakan pilar agar menempel pada status kita sebagai hamba Allah. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang muflih, yang selamat, yang berhasil, selamat di dunia, selamat di akhirat. Mereka siapa? Yang punya 4 pilar: beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan fenomena fitnah akhir zaman, selain memberikan jarak antara kita dengan Nabi Muhammad, yang tampil saat ini, yang muncul saat ini, seakan-akan kita digiring, kita diarahkan, kita dituntun untuk juga jauh terhadap anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak muncul lisan-lisan yang kotor, lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab, berani mengangkat suara dengan melecehkan Nabi Muhammad dan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dengan mengatakan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahla bait wa yutahhirukum tathira.
Dan sungguh Allah berkehendak untuk membersihkan daripada kotoran kepada keluarga Nabi Muhammad sebersih-bersihnya. Allah yang membersihkan anak cucu Nabi Muhammad. Ingkari ini ayat, murtad. Mereka yang mengingkari ini ayat, imannya mereka terlepas, imannya mereka rusak. Allah yang berkehendak untuk mensucikan anak cucu Nabi Muhammad. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang mau. Dengarkan wahai umatnya Nabi Muhammad, dengarkan yang mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, dengarkan yang takut terhadap neraka jahanam, dengarkan wahai orang yang hendak masuk surga. Allah yang perintahkan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang mau. Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta imbalan. Nabi Muhammad tidak meminta imbalan. Pengorbanan dan perjuangannya Nabi Muhammad tidak minta imbalan. Nabi Muhammad tidak minta imbalan. Sekarang kita beriman, saat ini Indonesia 80% umat Islam yang dahulunya menyembah berhala, dahulunya menyembah pepohonan, dahulunya menyembah binatang. Nabi Muhammad datang bawa Islam, sekarang kita calon-calon penduduk surga. Segala bentuk perjuangan Nabi Muhammad, Allah katakan la as'alukum alaihi ajr, enggak minta bayaran. Nabi Muhammad enggak minta harta, Nabi Muhammad enggak minta kedudukan, Nabi Muhammad tidak minta tahta. Yang Nabi Muhammad minta al-mawaddata fil qurba, cintai anak cucu keturunanku. Allah yang perintahkan kita untuk mencintai anak cucu keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, ada apa dengan negeri kita ini? Negeri kita ini kita cintai, negeri ini kita rindukan. Bahkan kami bangga menyatakan kamilah penduduk Indonesia. Namun ada apa dengan negeri kita ini? Anak cucu Nabi Muhammad dilecehkan, tidak malu keluar dari lisan-lisan yang kotor. Bahkan ada yang mengeluarkan dari lisan yang menyatakan dirinya orang alim, ada yang mengatakan itu dari lisan orang-orang yang berilmu. Tidak malu. Dengarkan wahai orang alim, ketika pemimpin orang alim berkata. Dengarkan wahai para kiai, ketika pemimpin kiai berkata. Dengarkan wahai para ustadz, ketika pemimpin ustadz berkata. Al-Imam Muhammad bin Idris, Al-Imam Syafi'i, pencetus madhab yang madhabnya kita anut. Imam Syafi'i berkata, "Faya ahla baiti hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah." Ini pernyataan pembesar kiai, ini pernyataan pembesar ustadz, ini pernyataan pembesar orang alim. Imam Syafi'i berkata, "Ya ahla baitin nabi hubbukum," wahai anak cucu keturunan Nabi, hubbukum, mencintai kalian, fardhun, adalah wajib. Fil Qur'ani anzalah, yang diturunkan di dalam Al-Quran. Kafakum, cukup bagi kalian, min azimil qadri, daripada kedudukan yang mulia wahai anak cucu Nabi. Man lam yusalli alaikum fala salatalah, siapa yang salat namun tidak berselawat kepada keluarga Nabi, salatnya batal. Maka itu dilanjutkan gubahan syair yang indah oleh Imam Ibnul Arabi, Imamul Haramain Syarifain. Imam Ibnul Arabi melanjutkan, fala ta'dilu bi ahlil baiti khalqan afa ahlul baiti hum ahlus siyada fa buqduhum minal insani husrun haqiqiyun wa hubbuhum ibadah. Imam Ibnu Arabi mengatakan, fala ta'dil, tidak sama bi ahlil baiti khalqan, dengan rupawan-rupawan ahlil bait, dengan jasad-jasadnya ahlil bait, dengan jiwanya ahlil bait, dengan anak cucunya Nabi Muhammad tidak sama. Fa
ahlul baiti hum ahli siyada. Ahlul bait ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Fabughdhuhum, maka membenci mereka, memusuhi mereka, minal insani, daripada manusia, khusrun hagigiyun, malapetaka yang sejati, malapetaka yang sejati. Wa hubbuhum ibadah, dan mencintai mereka adalah ibadah. Gak sama hadirin, anak cucu Nabi Muhammad gak sama, gak sama. Jangan main-main dengan anak cucu Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar ketika ditanya. Al-Imam Ibnu Hajar pernah ditanya, wahai Imam, seorang Habib yang bodoh sama tidak derajatnya dengan seorang alim tapi bukan Habib? Seorang Habib yang bodoh sama tidak derajatnya dengan seorang alim tapi bukan Habib? Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sama, tetap lebih mulia Habib walaupun bodoh. Kenapa? Walaupun Habib bodoh, kalau dia gila tetap dia Habib. Habib walaupun bodoh, kalau dia gila tetap Habib. Tapi kalau orang alim, idza junna wala yusafu bi ilmi, orang alim kalau sudah gila gugur dia punya ilmu. Hati-hati wahai hadirin. Kenapa sekarang kita teriak? Capek kita ngelihat dengan negeri kita diporak-porandakan semacam ini. Kami diajarkan oleh guru kami untuk tidak mencaci. Wallah, kami tidak caci. Kami diajarkan untuk tidak maki. Kami tidak maki. Kami hanya melanjutkan dalil-dalil yang datang dari orang-orang hebat. Coba dengarkan bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam khutbah terakhirnya Nabi Muhammad. Khutbah terakhir, ketika Nabi Muhammad berkhutbah terakhir, tidak ada lagi khutbah setelah ini. Nabi Muhammad setelah memuji Allah, Nabi Muhammad berkata, inna ma'ana basyurun yusaku ayyati rasulun min rabbi fa'ajibuh. Inna ma'ana basyurun yusaku ayyati rasulun rabbi fa'ajibuh. Fa'ana tarikum fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah hablum mamdud minas sama' ilal ard wa itrati ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti fa innahuma la yatafarraqa hatta yarida alayyal hud. Nabi Muhammad mengatakan, inna ma'ana basyarun mithlukum, aku ini manusia sama kayak kalian. Yutaku ayati rasulun min rabbi, sebentar lagi akan datang utusan dari Tuhanku yaitu Israel. Fa'ajibuh, aku jawab. Tidak malu, ini titipan wasiat terakhir Nabi Muhammad wahai hadirin. Tidak malu orang yang mengharapkan syafaat Nabi tidak dengarkan wasiat terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, fa'ajibu, maka aku akan sambut itu seruan daripada Tuhanku. Aku akan sambut itu utusan dari Tuhanku. Fa'ana tarikun fikum, maka aku meninggalkan kepada kalian thaqalain, dua perkara. Fa in tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah yaitu Al-Qur'an, hablum mamdudu minas sama ilal ard, yaitu suatu cahaya yang menjulur dari langit menuju bumi. Dan yang kedua itrati ahla baiti, dan yang kedua anak cucu keturunanku. Yang kedua adalah anak cucu keturunanku. Udzakirukumullah fi ahla baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap anak cucu keturunanku. Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap anak cucu keturunanku. Tunggu nanti di hadapan Allah, aku akan tunggu kalian di hadapan Allah. Bagaimana kalian kepada anak cucu keturunanku? Fa innahuma la yatafarraqa, karena keduanya tidak akan terpisah. Antara Al-Qur'an dengan anak cucu Nabi Muhammad tidak akan terpisah hatta yarida alayyal haud, sampai disampaikan kepadaku telaga Haud Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti ini, bukankah kita semakin bodoh dengan melecehkan anak cucu Nabi Muhammad? Kita semakin terpinggirkan dengan melecehkan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita mau mengkaji lebih dalam, niscaya kita akan tampak pada diri kita semakin hinanya kita ini terhadap anak cucu Nabi Muhammad. Lihat saat ini bagaimana sudah berani mereka mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki anak cucu Nabi Muhammad. Padahal lihat dalam sebuah riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Ibnu Majah serta Al-Imam Ahmad yang datangnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan istadda ghadabi rabbi wa ghadabi, istadda ghadabi rabbi wa ghadabi, man adhani fi itrati, man adhani fi itrati. Tambah marah, tambah murka. Allah Tuhanku murka, Allah Tuhanku murka. Aku pun juga murka kepada orang-orang yang menggangguku, kepada orang-orang yang menyakitiku. Murka yang mengganggu anak cucu keturunan Nabi Muhammad, karena dia telah mengganggu Nabi Muhammad. Mereka yang mengganggu Nabi Muhammad, Allah nyatakan, "Famalakum an tu'dhur Rasulullah." Tidak pantas Rasulullah, tidak pantas kalian mengganggu Rasulullah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Innal ladzina yu'dzunallaha war rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzunallaha war rasulah." Mereka orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknatnya di dunianya dan juga di akhiratnya. Bahkan tidak sampai laknat saja, Allah lanjutkan wa'addahumullahu adzaban muhinah, dan dipersiapkan untuknya oleh Allah siksa azab yang menghinakan, siksa azab yang melecehkan. Saat inilah kita saksikan berapa banyak orang-orang yang menyakiti anak cucu Nabi Muhammad, maka dia telah menyakiti Nabi Muhammad. Dan tunggu, jangan harap ingkan aliman, walaupun dia seorang yang alim, kalau dia mengganggu, menyakiti anak cucu Nabi Muhammad, bahkan ada yang mengatakan saya perangi anak cucu Nabi Muhammad, saya musuhi anak cucu Nabi Muhammad. Dengarkan fatwanya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang memusuhi anak cucu Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ana haribun liman wasilmun liman salimuhum. Mereka yang menyatakan diri memusuhi anak cucu Nabi Muhammad, mereka menyatakan diri memerangi anak cucu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata, ana haribun liman haribahum. Saya akan perangi orang yang memerangi anak cucuku. Saya akan musuhi orang yang memusuhi anak cucuku. Wasilmun liman salimahum. Dan saya akan menyelamatkan orang yang menyelamatkan anak cucuku. Saya akan menolong orang yang menolong anak cucuku. Saya yang akan membela orang yang membela anak cucuku. Begitu fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dusta, bohong besar kalau ada mengatakan saya pecinta Nabi Muhammad, saya pengharap Nabi Muhammad, saya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Dusta besar mereka mengatakan kalimat cinta kepada Nabi Muhammad namun tidak mencintai anak cucu Nabi Muhammad. Dusta. Apakah pantas seorang berkata, ya Rasulullah, inni uhibbuka walakin bughdu iyaluka. Ya Rasulullah, saya cinta kepadamu tapi saya benci anak cucumu. Tak pantas itu. Dusta belaka. Itu dusta. Maka dari itu, mari kita jadi umat Islam khususnya yang berada di Tegal ini, umat Islam yang mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan perbedaan daripada jalan gerakan para anak cucu Nabi Muhammad itu adalah anugerah dan karunia dari Allah. Perbedaan gerakan daripada dakwah anak cucu Nabi Muhammad itu karunia. Di antara anak cucu Nabi Muhammad ada yang dakwahnya lemah lembut, ada yang dakwahnya santun, ada yang dakwahnya indah dilihat, semisal Al-Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya, semisal Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Jindan. Alhamdulillah ada yang lemah lembut semacam itu,
Ada juga yang dakwanya tegas, ada juga yang dakwanya keras. Semisal Al-Habib Rizik bin Husain bin Syahab, semisal Al-Habib Bahar bin Smith. Alhamdulillah, perbedaan gerakan dakwah mereka itu adalah anugerah. Coba bayangkan kalau seluruh anak cucu Nabi Muhammad lembut. Coba bayangkan kalau seluruh anak cucu Nabi Muhammad lembut, maka ketika kita butuh tegas, siapa yang akan turun? Pun begitu sebaliknya, kalau semuanya anak cucu Nabi Muhammad tegas, semua anak cucu Nabi Muhammad keras, suatu saat kelembutan dibutuhkan, siapa yang akan berbuat lembut? Maka perbedaan dakwah mereka karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah untuk menjaga seluruh para habib, untuk melindungi seluruh para habib, untuk memberkahi seluruh para habib. Mudah-mudahan keberkahan habib yang sudah ada melekat di negeri yang kita cintai ini. Semisal para wali songo yang memasukkan Islam ke tanah Jawa dan Indonesia ini, mereka anak cucu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jelmakan lagi para wali songo yang kedua, yang ketiga, yang keempat hingga ke 1000 yang selalu membawa Islam, membawa ajaran Nabi Muhammad ke negeri Jawa dan Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma ajal hadzal jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at takdir fi ma jarat fil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubban nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika bi hubbika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la ya'idzu man adait wa yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-hashimi al-quraisi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.